Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya dimanapun berada. Hari ini kita kembali menyampaikan materi di mata kuliah Branding Foundation. Dan pada sesi sebelumnya kita sudah sempat sampaikan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan branding itu apa, ya kan? Kemudian di sesi ini kita akan jelaskan tentang brand ya. Setelah branding kemarin, hari ini kita akan jelaskan tentang brand. Kenapa demikian? Karena di sesi sebelumnya itu kan pernah saya sampaikan bahwa sebetulnya antara branding dan brand itu kan jauh berbeda. Ya, saya ulangi. Di antara branding dan brand itu kan jauh berbeda. Dan kemarin sudah saya ibaratkan yang namanya rebranding itu kan sebagai sebuah upaya. Maka kemarin tak kasih ilustrasi ketika saya melempar benda, saya melempar sesuatu, kemudian saya benturkan ke dinding atau ke tembok, itulah yang disebut dengan branding. Nah, kemudian pantulan dari benda itu, itulah yang disebut dengan brand. Berarti branding adalah satu upaya, satu usaha, satu strategi untuk masuk ke persepsinya orang. Kemudian bagaimana orang mempersepsikan tentang produk kita, bagaimana orang mempersepsikan tentang layanan kita, itulah yang disebut dengan brand. Jadi brand itu adalah pantulannya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pantulan ya. Hari ini kita akan bicara tentang hasil dari proses branding itu ya. Nah, sebetulnya apa itu brand kan? Nah, yang pertama secara definisi konseptual saya coba ngutip dari Kotler ya, dari Philip Kotler. Philip Kotler sampaikan bahwa yang dimaksud dengan brand itu adalah nama, itu adalah istilah, itu adalah tanda, simbol, desain, atau bahkan kombinasi di antara nama dan istilah, kombinasi antara nama dan tanda, kombinasi antara nama dan simbol, nama desain, atau kombinasi-kombinasi yang lainnya. Jadi dari sekian istilah saya adalah dari sekian identitas yang melekat pada brand atau brand identity itu kan bisa dikolaborasikan menjadi satu brand, ya kan? Nah, kemudian apa maksudnya? Yang dimaksudkan adalah untuk mengidentifikasi, ya kan? Karena memang kemarin juga sempat kita sampaikan ya pada sesi sebelumnya bahwa salah satu manfaat dari branding itu kan adalah untuk pembeda antara produk kita, pembeda antara layanan kita itu dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh para kompetitor. Jadi dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau layanan, ya kan, dari satu penjual atau kelompok penjual, kemudian juga itu akan sebagai diferensiasi. Ya, saya ulangi, itu akan sebagai diferensiasi, akan sebagai pembeda. Jadi nyambungnya adalah fungsinya itu adalah sebagai pembeda, maka benar-benar bisa terbedakan ketika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh para kompetitor kita. Ya, jadi diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Saya kira teman-teman sudah paham semuanya, dan bagaimana diferensiasi itu diferensiasi yang bagus, yang benar-benar terbedakan, yang unik, yang menguntungkan dan sebagainya. Ini definisi konseptual dari brand menurut Kotler. Silakan nanti teman-teman bisa baca, bisa cari literasi yang lainnya yang membahas tentang sebetulnya definisi konseptual dari brand itu apa. Nah, kemudian izinkan saya mengutip pengertian atau definisi brand ini dari beberapa pakar brand dari pendekatan praktisi ya. Beliau sampaikan bahwa yang dimaksud dengan brand itu kan, kalau disederhanakan, yang dimaksud dengan brand itu adalah nama ditambah dengan makna. Jadi nama itu kan sebagaimana yang disampaikan oleh Kotler kan, bisa merupakan apapun kan, bisa merupakan simbol, bisa merupakan gambar dan sebagainya, atau kolaborasi di antara itu. Nah, tapi ketika memberikan nama itu harus punya makna. Ya,
Jadi maka disimpelkan bahwa sebenarnya brand itu adalah nama ditambah dengan makna. Bukan sekedar nama, tetapi nama itu harus punya makna. Kenapa? Karena nanti yang melekat pada produk kita, sebut saja brand, itu kan merupakan satu janji, merupakan satu promise yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, nanti diskusi di kelas kita akan bahas beberapa kasus ya kan, untuk lebih memperjelas sebetulnya brand itu apa, yang disebut dengan nama itu kayak apa, yang disebut dengan makna itu seperti apa. Nah, ini kasus yang akan kita bahas di kelas baik secara online ataupun offline ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut aja ya, kita lanjut. Bagaimana tahapan-tahapan untuk ngebangun brand? Ya, tahu lagi bagaimana tahapan-tahapan untuk ngebangun brand. Nah, ada 3 tahap besar ketika kita akan membangun sebuah brand pada produk kita, pada layanan kita, pada corporate kita. Karena kan kemarin kita udah sampaikan nih, tipe-tipe dari branding itu kan bisa personal branding, bisa corporate branding, bisa product branding, bisa service branding, atau apapun ya kan, atau apapun. Nah, apapun yang akan kita branding itu kan tahapannya yang pertama kita mesti merancang dulu apa yang disebut dengan brand blueprint. Setelah itu kita baru menetapkan brand delivery-nya. Dan nanti yang terakhir, tahapan yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa melakukan evaluasi atau disebut dengan brand evaluasi. Saya ulangi ya, tahapannya yang pertama adalah bagaimana kita mampu meng-create brand blueprint-nya seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menemukan atau menggunakan media yang tepat untuk mendeliver dari brand blueprint. Dan nanti yang ketiga, mesti kita melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan, mulai dari penetapan brand blueprint, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan cara yang tepat, akhirnya orang akan mampu mempersepsikan sama dengan apa yang pernah kita create pada saat kita membuat brand blueprint. Kalau saya kasih ilustrasi, apa itu brand blueprint misalkan kan? Kalau saya punya toko misalkan, ya, kalau saya punya toko, ini saya kasih case yang sangat-sangat simpel dulu. Kalau saya punya toko, kemudian saya pingin nge-branding toko saya, ya, brand toko saya itu adalah toko kelontong ramah misalkan, toko kelontong ramah. Nah, berarti kan itu merupakan brand blueprint sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan yang masuk ke dalam brand delivery itu. Bagaimana saya mengkomunikasikan kepada setiap orang bahwa toko saya adalah toko yang ramah. Maka ketika saya rekrut karyawan, ketika di tempat saya ada karyawan, ya saya sampaikan kepada semua karyawan saya, kamu harus ramah dalam memberikan layanan kepada semua pelanggan. Atau siapapun yang datang ke toko ini tolong diberikan layanan dengan ramah misalkan. Sampai nanti ketika sudah berada pada tahap yang ketiga di brand evaluasi itu, ketika saya tanya kepada pelanggan saya, ketika saya tanya kepada konsumen saya, ya kan, apakah pelayanan yang ada di toko saya ini sudah ramah atau belum? Kalau mereka katakan ramah, berarti apa yang disusun di awal yang disebut dengan brand blueprint, kemudian bagaimana melakukan brand delivery itu sampai dievaluasi sama, jadi nyambung. Berarti ada benang merah di situ, berarti strategi kita itu bisa berhasil. Tapi kalau terjadi penyimpangan, ketidaksesuaian, inkonsistensi, itu berarti ada sesuatu yang salah. Apakah salahnya itu ketika kita memang menetapkan brand blueprint-nya salah karena kita asal menetapkan saja tanpa ada tanpa ada identifikasi dulu terhadap sumber daya yang kita miliki, atau bahkan yang kedua cara mendelivernya itu salah, atau mungkin memang orang konsumen itu susah untuk menerima brand blueprint yang sudah kita rancang di awal. Ini tahapannya. Nah, ini sedikit contoh juga kan antara brand blueprint, brand delivery, dan di brand evaluasi itu kan bisa saya sampaikan ini sebetulnya apa yang kita tawarkan, apa yang kita janjikan, ya kan, promise, ya kan, promise kan apa yang kita janjikan, ya, apa yang kita janjikan dan kita bandingkan dengan proof, dengan kenyataan, dengan
kinerja yang diterima oleh konsumen. Karena di awal tak sampaikan bahwa apapun yang melekat pada produk kita itu kan sebetulnya merupakan promise. Jangan sampai kita terlalu tinggi memberikan promise, jangan sampai kita terlalu tinggi membangun ekspektasi mereka, tapi kita tidak bisa memenuhinya, tapi proof kita itu nggak sesuai. Ya minimal, kemarin tak sampaikan juga, minimal antara promise dan proof itu sama. Apa yang kita janjikan, maka harus kita penuhi. Tapi akan lebih bagus lagi ketika, ya kan, proofnya itu akan lebih besar daripada promise, maka akan tercipta satu efek customer satisfaction, dan nanti terakhirnya endingnya itu adalah ke customer loyalty. Bahkan nanti kita akan mampu membangun barisan orang-orang yang loyal atau loyalis. Ini yang bisa saya sampaikan di materi tentang brand. Untuk diskusi dan sebagainya kita akan bisa ketemu di kelas baik secara online ataupun offline. Terima kasih, kita akan lanjut kembali pada sesi yang berikutnya.